Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kali ini kami akan menjawab pertanyaan yang memang paling sering dan paling trending gitu. Satu, kalau tidak mengenai pupuk sawit, yang kedua mengenai bibit sawit atau varietas. Jadi pertanyaannya to the point seperti ini, Pak, mana varietas mana sih yang paling baik, yang nomor satu, produktivitasnya paling tinggi, kemudian ada lagi yang paling berat, tandanya paling besar, tandanya paling banyak, besar dan banyak lagi. Itu pertanyaan yang banyak ke saya, baik lewat langsung YouTube, WA, ada yang SMS, lewat Messenger dan lain-lain. Jadi pemirsa yang budiman, bahwa memang pemilihan bahan tanaman unggul kelapa sawit atau varietas itu memang menentukan sekali yang pertama dalam keberhasilan kita menanam kelapa sawit. Dari yang sudah ada saat ini, itu sudah ada 19 sampai saatnya produsen kecambah kelapa sawit yang resmi di Indonesia. Jadi ini banyak petani mungkin bingung, wah ini bagus, ini bagus, ini bagus. Nah itu. Jadi kalau saya ditanya itu ada cara urut-urutannya menentukan bibit itu yang paling baik, ya itu yang paling jos, yang mana, yang varietas mana yang nomor satu, number one, wah gitu ya. Langkah pertama, kalau menurut saya, Bapak Ibu petani nggak usah bingung. Langkah pertama pilihannya yang jelas, Bapak Ibu tidak usah memilih yang tidak jelas. Nah, itu saja dulu. Kalau yang 19 ini kan jelas, nah, kan begitu. Kalau yang tidak jelas ini yang tidak kami rekomendasikan. Yang orang punya ada yang Mariles, kemudian bibit abal-abal, ada sokpin, soko piringan, kan gitu. Ini saja langkah pertama harus membuang itu dulu. Ya syukur-syukur ya, maksudnya sadar. Tapi ya jangan, ada yang bilang gini, saya lihat di medsos itu, jangan dibulilah kami menggunakan ini karena tidak tahu, kemudian karena memang belum berkesempatan. Tapi saya harapkan minimal ya sadar bahwa bagaimanapun itu kurang bagus dan nanti ke depan bisa diganti ya, meskipun pelan-pelan gitu. Ya, tapi jangan berpendapat bahwa ini aja udah cukup, yang lain nggak ada itu yang resmi-resmian, yang ini aja hasilnya udah top, pengalaman saya dulu asal dari pupuk, nah, kan gitu. Jangan ya ini. Yang kedua, sebenarnya yang paling baik itu yang tahu ya Bapak Ibu sendiri. Ya, tips dari saya, silahkan pilih dari 9 produsen kecambah tadi, ya silahkan pilih mana yang Bapak senangi, Bapak cocoki, ya masing-masing ditanya silahkan ya, karena masing-masing sesuai dengan kondisi kebun dan kondisi Bapak Ibu sendiri. Contohnya ada yang sifatnya memang quick starter, cepat, hasilnya cepat, kemudian nanti menurun lama-lama, tapi ada yang mulai stabil, nah, kan beda-beda tergantung apanya. Kemudian yang satu tahan di daerah lereng-lereng, ada yang satu cocok di tanah gambut, kemudian ada yang produksinya tinggi tapi bunga jantannya kurang. Jadi itu masing-masing sesuai kondisi Bapak Ibu sekalian.
ada yang harganya mahal, tidak terjangkau, nggak punya duit, itu kan bukan terbaik untuk Bapak berarti kan gitu. Jadi yang silahkan pilih dari 19 ini mana yang cocok menurut Bapak Ibu. Nah, semua itu bagus karena apa? Sudah resmi dikeluarkan oleh pemerintah, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, bahwa 19 ini bagus semua gitu. Ya, jadi tinggal pilih saja, nggak usah pening-pening mana yang cocok, yang sesuai dengan hati dan sesuai kantong tentu ya itu. Nah, ini yang clue-nya bagaimana kita memilih kecambah sawit. Ya, salah satunya ya Pusat Penelitian Kelapa Sawit Marihat. Nah, itu ya boleh dipilih, itu salah satunya ya. Ya jelas selain yang 19 tadi. Oke pemirsa, setelah memilih varietas terbaik tadi, silahkan dirawat dengan standar perawatan kebunnya, penyiangan gulmanya, pemupukannya, semua dilakukan dengan sesuai standar yang ada. Mudah-mudahan memberikan hasil yang lebih optimal lagi, memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Demikian pemirsa, mudah-mudahan tips ini memberikan manfaat bagi petani atau pekebun kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.